Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Semua sehat? Puji Tuhan, semuanya sehat. Ibu juga sehat. Anak-anak, Ibu mau tanya, sudah pada mandi belum? Sudah sarapan? Sudah siap untuk sekolah minggu? Ayo, siapa yang mau ikut Ibu Asti ke sekolah minggu naik kereta api? Semuanya mau? Kalau begitu kita ajak teman-teman yang lain untuk pergi ke sekolah minggu. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Naik Kereta Apiku Menuju Sekolah Minggu. Sudah siap? Kereta apiku menuju sekolah minggu. Kita sudah sampai di sekolah minggu. Kalian sekarang boleh duduk. Senang sekali anak-anak, kita mempunyai Allah yang besar dan juga yang perkasa. Allah yang selalu menghibur kita di saat kita sedih dan menyembuhkan di saat kita sakit. Allah yang selalu ada untuk kita dimanapun kita berada. Allah selalu menjaga kita. Ayo sekarang anak-anak bangkit berdiri lagi. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa. Sudah siap? Ayo kita mulai.
Dean dan Dion akan mempersembahkan pujian untuk Tuhan Yesus. Semuanya siap untuk mendengarkan? Ayo kita lihat bersama-sama persembahan pujian dari Dean dan Dion. Silakan Dean, Dion. Terima kasih Dean dan Dion persembahan untuk Tuhan Yesus di hari ini. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Semuanya duduk yang manis. Kita akan lipat tangannya. Kita akan tutup mata. Kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan selalu jaga dan lindungi kami. Tuhan jaga tidur kami. Tuhan bangunkan kami dengan selamat. Kami dapat menikmati udara segar di hari ini. Terima kasih juga Tuhan. Tuhan telah pimpin kami hingga kami dapat bersekolah minggu bersama teman-teman yang lain. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami selalu bersuka cita karena kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin Ibu Hermin yang akan menyampaikan firman Tuhan di hari ini. Ajar kami Tuhan untuk kami duduk dengan manis, mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang disampaikan di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, Ibu juga sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu, kita dengarkan bersama-sama yuk firman Tuhan di hari ini. Silakan Ibu Hermin. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Hermin di sini. Terima kasih Bu Asti yang sudah memimpin pujian pada kesempatan kali ini. Anak-anak, apa kabar? Shalom. Tentunya semuanya baik-baik ya. Sehat-sehat semuanya. Anak-anak tetap semangat, tetap sukacita, riang gembira semuanya. Walaupun kita masih belum bisa bertemu di sekolah minggu. Masih kita harus mengikuti sekolah minggu di rumah masing-masing. Tapi anak-anak tidak perlu bersedih ya. Tetap semangat, tetap sukacita. Nah, anak-anak, Ibu Hermin berharap anak-anak pada kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Semuanya riang gembira, sehat, kuat ya. Nah, anak-anak, Ibu Hermin ini punya ya, sebelum bercerita kira-kira punya apa ya? Nih, Ibu Hermin membawa sebuah tas kecil yang berisi apa ya kira-kira? Nih, ada lambangnya di sini. Coba
Kira-kira ini lambang apa ya? Nah, kotak ini adalah kotak P3K. Kira-kira isinya apa saja ya? Yuk kita buka bareng-bareng. Yuk kita lihat ada apa aja dalam kotak ini. Wah, ada betadin. Nih, betadin ini adalah obat antiseptik. Digunakan ketika anak-anak kalau terluka kulitnya, misalkan kalau jatuh. Nih, dioleskan pada ini, mama papa akan memberi obat antiseptik ya. Terus ada apa lagi ya kira-kira? Oh, ada ini. Nih, dari Vano. Ini adalah obat untuk membasuh luka sebelum diberi antiseptik betadin. Ya. Dan ada lagi. Nih, ada lagi ini salep. Nih, ini salep kulit. Nih, kalau anak-anak gatal, benjol-benjol, dikasihlah salep ini ya pada kulit. Kemudian ada apa lagi ya? Oh, masih banyak lagi. Oh, ini ada ini. Nih, ada obat lagi juga. Sama juga ini untuk obat kulit juga, salep juga. Nih, kemudian ada lagi nih, kayu putih. Kalau anak-anak biasanya digigit serangga, selalu digosok-gosokkan pada kulit. Ya. Nah, anak-anak, obat-obat ini yang ibu tadi ceritakan ini, nah itu adalah semuanya obat untuk kulit. Dan ada satu lagi nih. Oh, ini. Oh, ini juga ada Handiplast. Nah, untuk menutup luka. Dan ada juga kain kasak. Ya, ini juga sama untuk menutup luka pada kulit yang terluka. Nah, anak-anak, rasanya tidak enak sekali ya kalau kulit kita gatal. Terus kulit kita ada bintik-bintik merah, benjol-benjol. Rasanya nggak enak ya, gatal. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Harus menjaga kulit kita supaya kulit kita tetap sehat. Nah, bagaimana supaya kita tetap sehat? Yaitu dengan cara, siapa yang tahu? Hayo. Nah, yaitu dengan cara kita memohon pada Tuhan Yesus dengan berdoa supaya Tuhan Yesus menjaga kesehatan dalam tubuh kita. Dan juga pada saat ini tadi Bu Hermin juga memakai masker ya. Nih, tadi memakai masker. Kenapa saat ini kita harus memakai masker? Nah, karena pada saat ini sedang terjadi wabah penyakit. Jadi kita harus tetap menjaga tubuh kita baik-baik dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjalankan 5M. Ayo, anak-anak, siapa yang tahu 5M itu apa saja? Coba. Ya, apa saja? Coba, ayo acungkan tangan yang tahu siapa? Oh iya, hebat. Pinter-pinter anak-anak ya. Yang pertama, kita harus memakai masker. Ya, kalau kita keluar rumah harus tetap selalu masker ini dipakai. Ya, dipakai. Kemudian
M yang kedua, yaitu harus mencuci tangan. Mencuci tangannya dengan apa? Tentunya dengan memakai sabun. Kalau tidak ada sabun, boleh kita juga menggunakan hand sanitizer. Ya, nih ketika anak-anak berpergian harus sering juga. Nah, berada di luar rumah kan tidak ada air. Kalau tidak ada air, kita pergunakan hand sanitizer. Nah, M yang ketiga yaitu apa? Harus menjaga jarak. Ya, ketika kita berada di luar rumah, kita harus menjaga jarak dengan yang lainnya. Tidak boleh berdempetan, berdesak-desakan, tidak boleh. M yang keempat, kita harus menjauhi kerumunan orang banyak. Ya, tidak boleh. Kemudian M yang kelima adalah kita harus mengurangi kegiatan di luar rumah. Contohnya apa mengurangi kegiatan di luar rumah? Yaitu contohnya kita saat ini masih harus sekolah minggunya di rumah masing-masing. Ya, tidak boleh bertemu dulu. Ya, kemudian sekolah juga kita tidak bisa bertemu di sekolah dengan teman-teman. Sekolahnya tetap di rumah. Kenapa ini harus dilakukan? Karena supaya badan kita tetap terjaga, tetap sehat dengan melakukan 5M, mematuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anak pada saat ini ya, seperti kita saat ini kita harus betul-betul menjaga tubuh kita dari wabah pandemi yang pada saat ini terjadi. Juga tidak hanya pada saat ini juga. Pada zaman dahulu kala ketika Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan, terjadi juga wabah penyakit, yaitu penyakit kusta. Ya, bagaimana ceritanya ya? Nah, anak-anak tentu ingin mendengarkan ceritanya ya. Nah, ibu kali ini akan bercerita tentang suatu penyakit ketika Tuhan Yesus masih berada di dunia untuk mewartakan firman Tuhan. Ya. Nah, ceritanya begini. Mari kita mendengarkan ceritanya, yaitu 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, yuk semuanya kita mendengarkan ceritanya. Kita duduk dengan baik. Boleh anak-anak mengajak mamahnya, papahnya, adiknya. Ya, ayo kita mendengarkan cerita. Ya, anak-anak, pada zaman dahulu kala ketika Tuhan Yesus akan melewati dan berjalan menuju ke Yerusalem, nah dia bersama murid-muridnya melewati suatu desa. Nah, desa kecil ini, di desa ini terdapat ada orang yang terkena wabah penyakit kusta. Apa itu penyakit kusta? Ada yang tahu? Ya, penyakit kusta adalah penyakit kulit. Nih, di dalam kulitnya ini terjadi benjol-benjolan, bintik-bintik merah di sekujur tubuhnya. Tentunya tidak enak rasanya, ya, gatal, perih, terluka
Kalau seperti sakit kusta ini seperti sakit cacar. Nah, siapa yang pernah mengalami sakit cacar? Ya, tidak enak ya, karena gatal, panas, sakit. Dan orang yang terkena sakit kusta ini harus diasingkan dari keluarganya, harus menjauh dan mengasingkan diri di tempat yang jauh. Kalau zaman sekarang seperti saat ini harus mengisolasi diri, ya. Nah, yaitu mereka kenapa harus mengisolasi diri? Harus dijauhkan dari keluarganya, dari orang-orang yang sehat. Karena penyakit kusta ini adalah menular kepada orang lain. Sehingga jika orang yang sehat, nah tertulari bahaya, ya. Nah, supaya tidak menulari kepada orang yang sehat, orang yang terkena sakit kusta ini harus dijauhkan, diasingkan. Nah, dan ketika 10 orang kusta ini sedang menjauhkan diri dari orang sehat, ketika ada orang sehat yang melintasi desa tersebut, tempat mengasingkan diri orang kusta, nah mereka harus berteriak, najis, najis, najis. Mereka teriakan itu untuk memperingatkan kepada orang yang sehat, supaya orang yang sehat ini tidak mendekati dan supaya tidak tertulari. Nah, tentunya sedih banget ya orang kusta ini. Mereka tidak bisa berkumpul dengan keluarganya dan harus menjauhi keluarganya juga. Mereka sedih, ya, merasakan sakitnya. Nah, anak-anak, suatu hari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya berjalan dan melintasi jalan di mana 10 orang kusta tersebut berada. Ya, 10 orang kusta tersebut senang sekali melihat dan mendengar bahwa Tuhan Yesus melintasi tempat mereka mengasingkan diri. Mereka senang sekali karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu orang yang hebat. Dia yang sudah dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, mendengar itu mereka senang sekali. Akhirnya ketika Tuhan Yesus berjalan melintasi orang kusta tersebut, orang kusta itu berharap bahwa Tuhan Yesus akan menolong dan menyembuhkannya dari sakit kustanya tersebut. Mereka ingin sembuh, mereka ingin kembali bersama keluarganya. Nah, anak-anak, ketika itu Tuhan Yesus berjalan, orang kusta ini lalu berteriak dari kejauhan. Mereka tidak berani mendekati Tuhan Yesus, tetapi mereka berteriak dari kejauhan. Mereka memanggil-manggil Tuhan Yesus dengan berteriak, Yesus, Guru, kasihani kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami.
kasihanilah kami. Mereka berteriak-teriak dan memanggil-manggil, memohon pada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mereka dari sakit kustanya. Nah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus mendengar dan melihat orang kusta tersebut memanggil-manggil dan memohon untuk disembuhkan, lalu Tuhan Yesus menaruh belas kasihan kepada mereka. Nah, Tuhan Yesus menyayangi mereka. Dan Tuhan Yesus berkata kepada 10 orang kusta ini. Dia berkata kepada 10 orang kusta. Yesus berkata demikian. Hai orang kusta, pergilah. Pergilah dan temui imam-imam. Tuhan Yesus berkata kepada orang kusta, pergilah dan temui imam-imam. Nah, orang kusta tersebut mereka mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan untuk menemui imam-imam. Anak-anak, adakah yang tahu kenapa Tuhan Yesus memerintahkan 10 orang kusta ini untuk menemui imam-imam dan pergi kepada imam-imam? Kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak? Ayo, siapa yang tahu? Ya, pada zaman dahulu kala, imam-imam ini dipercaya kalau pada zaman sekarang seperti dokter. Imam-imam inilah yang menyatakan dan boleh menyatakan kalau orang-orang kusta ini sudah sembuh dan pulih untuk mereka bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Imam-imam itulah yang membolehkan jika ada yang terkena kusta dan sudah sembuh untuk kembali bersama keluarganya. Nah, anak-anak, 10 orang kusta ini mereka dengan semangat, riang gembira berlari menuju imam-imam dan menemuinya. Nah, ketika mereka menemui imam-imam di tengah perjalanan, sungguh luar biasa. Keajaiban terjadi pada 10 orang kusta ini. Di tengah perjalanan, mereka melihat tubuh mereka dari benjol-benjolan dan luka-lukanya serta bintik-bintik merah di sekujur tubuh mereka tiba-tiba hilang, lenyap. Sungguh ajaib luar biasa. Mereka sembuh dari benjol-benjolan, dari bintik-bintik merah, dan dari luka-lukanya. Mereka senang sekali. Mereka sudah sembuh. Mereka riang gembira kalau tubuhnya ini dan kulitnya ini mereka sembuh, bersih sekali, tidak ada benjol-benjolan, tidak ada lagi bintik-bintik merah, tidak ada lagi yang namanya luka-luka yang bernanah. Mereka semuanya riang gembira dan senang sekali. Mereka berlari untuk menemui imam-imam. Tapi anak-anak, ada satu orang. Mereka
tidak langsung menemui imam-imam, tapi mereka berbalik kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, satu orang ini yang berbalik kepada Tuhan Yesus, mereka yaitu seorang orang Samaria. Satu orang ini yang kembali menemui Tuhan Yesus berasal dari Samaria. Untuk apa orang Samaria ini kembali menemui Tuhan Yesus? Nah, ada yang tahu? Nah, orang Samaria ini ketika 9 orang menemui imam-imam, tapi satu orang Samaria berbalik menemui Tuhan Yesus, yaitu untuk mereka itu mengucapkan terima kasih orang Samaria ini. Orang Samaria ini kembali menemui Tuhan Yesus, bersujud di depan kaki Tuhan Yesus. Mereka tersungkur. Ya, orang Samaria ini mengucap syukur, bersujud di kaki Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Orang Samaria ini memuliakan Allah karena Allah sudah menyembuhkannya dari sakit kustanya. Nah, Tuhan Yesus, terima kasih atas kesembuhan yang Engkau berikan dan kami terima kesembuhan itu. Orang kusta itu mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkannya. Nah, anak-anak, lalu Tuhan Yesus bertanya pada orang Samaria ini. Tuhan Yesus bertanya dan berkata, "Kemanakah yang 9 orang yang sudah sembuh itu? Kemana mereka? Di manakah mereka yang telah disembuhkan dari sakit kustanya itu? Mengapa mereka tidak memuliakan Allah?" Orang kusta itu dari Samaria, nah yang sudah disembuhkan, hanya terdiam dan menatap Tuhan Yesus. Mereka kemana ya? Nah, mereka langsung menemui imam-imam. Ya, lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang Samaria, "Ayo, sekarang kamu bangkit berdiri. Karena dengan imanmu itulah kamu disembuhkan." Tuhan Yesus berkata kepada orang Samaria, "Berdirilah dan pergilah karena imanmu telah menyelamatkan." Lalu orang Samaria itu pergi menemui imam-imam. Orang Samaria ini percaya dengan imannya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Ya, tidak hanya juru selamat kita aja, tapi juru selamat bagi semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, demikian cerita dari Ibu tentang orang kusta, 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah,
anak-anak pada saat ini juga di mana kita harus tetap menjaga kesehatan kita di saat pandemi ini, yaitu dengan cara memohon pada Tuhan Yesus dengan berdoa supaya Tuhan Yesus tetap menjaga kesehatan kita. Dan anak-anak percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan menyertai kita juga. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dialah dokter yang ajaib, dokter yang luar biasa, yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Anak-anak, tentunya tidak hanya juga kita berdoa. Selain berdoa, kita juga harus tetap menjaga tubuh kita. Dengan cara apa ya? Tadi, dengan 5M tadi. Ada yang masih ingat? Ya, kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 5M. Ya, ada yang masih ingat? Ibu ulangi kembali ya. Memakai masker ya. Kita memakai masker di saat kita keluar rumah. Kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan orang banyak, dan mengurangi kegiatan di luar rumah. Ya, itulah yang harus kita jaga pada saat ini supaya badan kita tetap sehat. Tuhan Yesus menjaga kita dan melindungi kita semua. Nah, anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri sekolah minggu ini dan cerita pada saat ini, ada ayat hafalan, yaitu yang terambil dari kitab Mazmur. Ayo anak-anak, ambil Alkitabnya. Yuk kita baca bersama-sama ya. Yuk anak-anak, ajak mama, papa untuk bersama-sama kita membaca Alkitab. Ya, kita baca ayat hafalan dari kitab Mazmur pasalnya yang 136 ayatnya 1a. Sekali lagi ya, dari Mazmur pasalnya yang 136 ayatnya ayat 1a yang berbunyi demikian. Ayo kita baca bersama-sama ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sekali lagi ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Tuhan Yesus memang yang maha baik. Baik sekali kepada kita. Baik sekali kepada umatnya yang percaya pada Tuhan Yesus. Karena Dia juru selamat kita, Dia yang akan melindungi kita dan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Anak-anak, sebelum Ibu menutup cerita, mari kita berdoa memohon perlindungan pada Tuhan Yesus. Ya, yuk kita lipat tangannya, kita berdoa, kita tundukkan kepala kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman
yang telah kami dengar pada saat ini. Tuhan Yesus, berkati kami senantiasa dalam kasih-Mu, dalam urapan-Mu, kiranya Engkau selalu menjaga kami akan kesehatan tubuh kami. Berkati Tuhan, tubuh kami adalah tubuh yang sehat. Jagai kami ya Tuhan dari segala wabah, sakit, dan penyakit. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dan melindungi kami di setiap kegiatan kami, di setiap kami melakukan kegiatan kami. Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu kami memohon perlindungan yang hanya daripada Engkau. Dan doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ibu anak-anak. Kita telah berdoa dan mengucap syukur. Dan kita telah mendengarkan cerita. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan, sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Amin. Terima kasih Ibu Hermin, firman Tuhan yang indah di hari Minggu ini. Anak-anak, setiap hari kita harus selalu bersyukur dan bergembira. Karena kalau kita selalu bergembira, badan kita akan sehat, badan kita akan kuat, dan Tuhan Yesus senang kalau melihat kita selalu bergembira. Ayo sekarang kalian bangkit berdiri lagi. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, bernyanyi bersama-sama. Hati yang gembira adalah obat. Kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Sebelum kita akhiri, kembali kita akan berdoa menghadap Tuhan Yesus. Dengan berdoa, kita lipat tangannya, kita akan tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir sekolah minggu ini. Terima kasih juga Tuhan dengan firman yang Tuhan telah sampaikan kepada kami di pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk kami taat, untuk kami setia dan melakukan firman yang telah Tuhan sampaikan di hari ini. Pimpin kami Tuhan untuk kami selalu sehat,
untuk kami selalu kuat. Tuhan Yesus yang baik, berkati dan lindungi kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.